Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali lagi bersama Ibu Tasya. Tidak bosan-bosannya Ibu untuk mengingatkan Anda semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan serta menjaga jarak. Semoga dengan kita seperti itu membiasakan kebiasaan yang baik, wabah COVID ini segera berakhir. Amin. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menceritakan pengalaman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyebutkan arti penting bersyukur. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda semua sudah bersyukur pada hari ini? Jika belum, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Dia berikan kepada kita semua. Dan pasti Ananda semuanya juga bertanya, apa sih bersyukur itu, Bu? Dan bagaimana cara bersyukur itu? Baiklah, akan Ibu jelaskan apa itu bersyukur dan bagaimana cara bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tabah dan sabar. Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita apabila kita senantiasa bersyukur. Nah, jadi apakah Anda semua masih ragu nih untuk bersyukur? Semoga kita selalu bersyukur agar kenikmatan-kenikmatan kita akan bertambah. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua keragaman yang ada merupakan karunia Allah yang wajib untuk kita syukuri. Bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan, termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, Ananda semuanya masih ingat gak bunyi sila pertama Pancasila? Ya, betul sekali. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita ulangi bersama. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang. Bintang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan dengan Tuhan yang Maha Esa. Sila-sila Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Yang apa Anda semua? Yang wajib kita amalkan. Salah satunya yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib kita laksanakan setiap harinya. Nah, Ananda semua pasti bertanya-tanya nih, bagaimana sih Bu cara bersyukur? Ananda semua, ada beberapa cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah
Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola makan dan minum, olahraga yang teratur. Selanjutnya itu dengan istirahat yang cukup. Karena dengan kita istirahat yang cukup, itu badan kita menjadi lebih bugar dan tidak boleh tidur larut malam ya Nanda semua. Selanjutnya yang kedua yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Kita berbuat baik kepada sesama manusia, kepada teman, kepada keluarga, kepada orang lain. Kita juga berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan ya Nanda. Selanjutnya yang ketiga, menghargai kemampuan teman. Nah, yang keempat yaitu menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya Nanda mempunyai teman yang agama dan kepercayaannya berbeda dengan kita. Lalu kita harus menghargai agama dan kepercayaan teman tersebut, dan ketika ia beribadah kita tidak boleh mengganggunya ya Nanda semua. Selanjutnya yang kelima yaitu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan tubuh kita sendiri, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, kebersihan tempat tidur, kebersihan tempat tinggal. Kebersihan yang paling utama dijaga yaitu kebersihan makanan. Karena makanan itu juga merupakan suatu nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan juga menjaga kebersihan makanan merupakan salah satu cara bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Nah, Ananda semua, dalam kegiatan kita makan dan minum itu semua ada aturannya loh. Ada aturan sebelum makan, aturan saat kita makan, dan aturan sesudah makan yang wajib dan harus kita laksanakan. Demi apa? Demi menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Apa saja itu aturannya? Yang pertama, aturan sebelum makan. Jadi sebelum makan kita wajib menutup makanan tersebut agar tidak dihinggapi oleh lalat. Karena kita tidak tahu lalat itu membawa kuman atau tidak, membawa bakteri atau tidak. Selanjutnya yang kedua, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Karena kita juga tidak tahu Anda semua, apakah kita habis memegang apa, apakah tangan kita bersih atau kotor. Walaupun tangan kita terlihat bersih, itu belum tentu bersih. Maka kita cuci dengan menggunakan sabun. Yang ketiga yang paling penting Ananda semua yaitu berdoa, karena ini merupakan salah satu rasa bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan makanan. Selanjutnya, saat kita makan ada beberapa juga aturannya. Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Yang kedua, tidak boleh sambil bicara atau ngobrol dengan teman. Yang ketiga, tidak sambil berdiri. Yang keempat, menghabiskan makanan dan makan tidak boleh berlebihan. Jika makanan berlebih, maka itu mubazir Anda semua. Itu tidak merupakan contoh rasa bersyukur kita kepada Allah. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung, yang tidak seberuntung kita, yang bisa makan dengan makanan yang lezat. Jadi sebelum makan kita harus memperkirakan dulu nih, segini dulu deh, agar nanti tidak berlebih ya Nanda semua. Selanjutnya,
Setelah makan itu ada juga aturannya. Yang paling penting berdoa. Ada doa setelah makan kan Anda semua. Selanjutnya yang kedua, kita mencuci tangan lagi dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, membersihkan dan merapikan tempat makan. Setelah piring yang kita gunakan untuk makan, piring gelas, kita cuci. Dan ketika kita mencuci piring tersebut, itu kita juga sudah mendapatkan pahala dan juga sudah membantu ibu Nanda semua yang akan mencuci piring agar dan juga menjaga kebersihan rumah agar piring tidak menumpuk di bak pencucian piring. Nah, Ananda semua, ternyata banyak sekali cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib dan harus kita laksanakan setiap harinya ya, agar kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nanda jangan ragu lagi untuk bersyukur dan harus selalu bersyukur. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita langkah baiknya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga Ananda bisa memahami dan melaksanakan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke Ananda semua, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.